Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepnarita, NIM 2038045 dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasir Pengaraian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan non-Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Banten oleh raja kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723. Setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tata Johor, dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat sekaligus pengendalian jalur pelayar antara Sumatera dan Kalimantan. 1. Latar belakang berdirinya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717, Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi, tahun 1722, kerajaan Johor tersebut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riyad Shah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah peperangan saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir sungai Buantan, anak sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya Kerajaan Siak di Buantan, namun pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. 2. Perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Awalnya, daerah Siak sebelum berdirinya Kesultanan Siak berada di bawah kekuasaan Kerajaan Johor. Perebutan kekuasaan Kerajaan Johor mengakibatkan perang saudara antara Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah dengan Tengku Sulaiman. Karena kedua belah pihak mengalami kerugian besar, akhirnya perang berakhir dan Raja Kecil mundur ke Bintan, lalu mendirikan kerajaan kecil ini di pinggir sungai Siak. Sedikit demi sedikit, pengaruh Kesultanan Siak Sri Indrapura meluas hingga ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Ali Abdul Jalil Balawi, Kesultanan Siak mencapai puncak kekuasaan dengan memiliki hingga 12 wilayah penjajahan. Beberapa di antaranya adalah Serdang, Delu, Asahan, dan Sambas. Hasilnya, Kesultanan Siak mampu mengontrol jalur pelayaran laut antara Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Kesultanan Siak menyusut dan Kesultanan Siak berada di bawah naungan Belanda. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang pertama, Kesultanan Abdul Jalil Ahmad Shah almarhum Buantan pada tahun 1723 sampai dengan 1744. 2. Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Shah pada tahun 1744 sampai dengan 1760. 3. Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah pada tahun 1760 sampai dengan 1761. 4. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah pada tahun 1761 sampai 1766. 5. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah pada tahun 1766 sampai tahun 1779. 6. Sultan Ismail Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1779 sampai dengan 1781.
7. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1782 sampai 1784. 8. Sultan Asy-Syaidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1784 sampai tahun 1811. 9. Sultan Asy-Syaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin pada tahun 1811 sampai dengan 1827. Ke-10. Sultan Asy-Syaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1827 sampai dengan 1864. 11. Sultan Asy-Syaidis Syarif Qasim I Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1864 sampai dengan 1889. 12. Sultan Asy-Syaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1889 sampai dengan 1908. 13. Sultan Asy-Syaidis Syarif Qasim II Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1908 sampai dengan 1946. 4. Perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya Kerajaan Siak Indrapura. Politik, Sumatera dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa, jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sanbas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Pasang surut kerajaan ini tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Budaya Riau didominasi oleh budaya Melayu karena mayoritas penduduk Riau adalah suku Melayu. Ada pula suku yang dilindungi seperti suku Sakai yang hidup dan berkembang di dalam hutan. Salah satu upacara adat yang terkenal di Rambah adalah Bali Mau Kasai untuk menyambut bulan Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum puasa sebagai ungkapan rasa syukur dan simbol penyucian dan pembersihan diri. Kerajinan tangan di Riau antara lain tenunan Siak yang mempunyai motif khas dan kerajinan anyaman yang dibuat dari daun pandan dan rasau rumput laut, batang rumput resam, rotan, daun kelapa, dodipah, dan daun rumbia. Hasil anyaman ini berupa bangkul supit, ambung, katang-katang, tikar, kajang, atap, ketupat, tudung saji, tudung kepala, dan alat. 5. Runtuh dan berakhirnya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Penguasaan Inggris atau Selat Malaka mendorong Sultan Siak pada tahun 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru, mengganti perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya pada tahun 1819. Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yang mendapat perlindungan dari Inggris. Demikian juga, pihak Belanda menjadikan kawasan Siak sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Setelah memaksa, Sultan Siak menandatangani perjanjian pada 1 Februari 1858. Dari pengangkatan Raja Siak mesti mendapat persetujuan dari Belanda. Selanjutnya, dalam pengawasan wilayah, Belanda mendirikan pos militer di Bengkalis, serta melarang Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda, melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya. Tarik ulur kepentingan kekuatan asing terlihat pada perjanjian Sumatera antara pihak Inggris dan Belanda, menjadikan Siak berada pada posisi yang dilematis, berada dalam posisi tawar yang lemah. Kemudian, berdasarkan perjanjian pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia Belanda memaksa Sultan Siak
untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Presiden Ria. Namun, di tengah tekanan tersebut, Kesultanan Siak masih tetap bertahan sampai kemerdekaan Indonesia. Walau pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak sudah tidak berarti lagi.